Kuasa hukum pakar telematika Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji, menyoroti perbedaan penanganan antara perkara yang menjerat kliennya dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah. Menurut Ghafur, kedua perkara tersebut memang memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, ia menilai terdapat perbedaan perlakuan dari sisi keterbukaan informasi dan transparansi penegakan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Ghafur saat membahas perkembangan kasus Roy Suryo melalui kanal YouTube Roy Suryo pada Minggu, 12 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Ghafur membandingkan bagaimana aparat penegak hukum menangani perkara dugaan korupsi dengan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ia menilai masyarakat mendapatkan informasi lebih terbuka dalam perkara korupsi. Sementara dalam kasus yang menyeret Roy Suryo, menurutnya, publik belum melihat dokumen atau barang bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Dalam penjelasannya, Abdul Ghafur terlebih dahulu menyinggung konferensi pers yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait hasil penggeledahan dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febrie Adriansyah. Konferensi pers tersebut dilakukan pada Jumat, 10 Juli 2026. Dalam kegiatan itu, aparat menunjukkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di beberapa lokasi. Menurut Ghafur, langkah kepolisian memperlihatkan barang bukti kepada publik merupakan bentuk transparansi dalam proses penegakan hukum. Menurut dia, keterbukaan mengenai barang bukti dalam perkara tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia mempertanyakan mengapa hal serupa tidak terlihat dalam perkara yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lain terkait tudingan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Dalam perkara yang menjerat Roy Suryo, Ghafur menyinggung proses gelar perkara yang dilakukan kepolisian saat menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Gelar perkara merupakan proses internal dalam penyidikan untuk membahas hasil penyelidikan atau penyidikan sebelum mengambil keputusan hukum tertentu, termasuk penetapan status seseorang dalam sebuah perkara. Menurut Ghafur, dalam gelar perkara kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, polisi tidak memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar perkara tersebut kepada publik. Yang menjadi pertanyaan, ketika mereka, kepolisian, melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka pada tanggal 7 November 2025, ada 8 anak bangsa yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ghafur. Tapi tidak ada satupun dokumen yang diperlihatkan kepada publik. Enggak ada satupun barang bukti yang katanya 700 barang bukti dokumen, katanya. Ghafur menyebut sejumlah dokumen yang menurutnya menjadi bagian penting dalam perkara tersebut tidak pernah ditampilkan kepada masyarakat. Ia menyinggung dokumen seperti skripsi, ijazah, maupun pemberitaan koran yang mencantumkan nama Jokowi. Menurutnya, keterbukaan mengenai barang bukti diperlukan agar masyarakat dapat memahami dasar dari proses hukum yang berjalan. Ghafur kemudian menyampaikan pandangannya bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam penanganan perkara. Ia membandingkan cepatnya proses penanganan kasus dugaan korupsi dengan proses dalam perkara terkait tudingan ijazah palsu. Selain membandingkan dengan perkara dugaan korupsi, Abdul Ghafur juga menyinggung peran Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dalam melakukan pengawasan terhadap proses hukum. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada langkah serupa dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Akhirnya kita melihat bahwa antara kasus tindak pidana korupsi dan ijazah ini ada standar ganda, kata Ghafur.